Hai, iOS 18 Beta 6 baru aja dirilis dan ada beberapa update terbaru yang makin menarik. Ada perubahan UI di Photos, lalu ada juga perubahan tombol di Apple Music, dan juga ada improve untuk home screen-nya. Oh ya, untuk iOS 18 Beta yang ke-6 ini juga ekuivalen atau sama persis kayak iOS 18 Public Beta yang ke-4. Jadi fiturnya sama, isi dalamannya juga sama persis. Buat kalian yang pakai Public Beta, silahkan langsung aja cek update-nya karena udah muncul juga. Buat teman-teman para pengguna iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max juga ada update untuk versi betanya ini, yaitu ada di iOS 18.1 beta yang kedua. Oke, kita mulai untuk build numbernya dulu untuk di iOS 18 beta yang ke-6. Untuk iPhone yang gue pakai masih dengan iPhone punya gue yang lawas, iPhone XR. Kita akan mulai untuk cek build numbernya. Kita masuk ke general dan bisa kita cek di sini di about dan oke, kita klik bagian iOS version. Build nomornya di sini ada di 22A5338B. Ya, huruf akhir dari build numbernya ini atau alfabet dari build numbernya yang di ujung ini udah huruf B, artinya udah makin dekat. Mungkin akan ada beta 1 sampai 2 beta lagi sebelum nanti rilis kandidat atau versi RC dirilis oleh Apple. Dan memang untuk perilisan iOS 18 ini makin dekat, kira-kira sekitar pertengahan September di bulan depan. So, berikutnya yang perlu kita tahu adalah di sini juga untuk iOS 18 beta yang ke-6 itu ada perubahan atau update firmware. Bisa kita cek di sini sekarang firmware-nya ada di 7.00.00. Dan untuk size update-nya bisa kita cek di sini, bisa dilihat untuk iPhone XR ini nggak terlalu gede, lumayan lah ya. Ada di 621,8 MB update dari iOS 18 beta yang kelima. Tiap unit device tentunya akan berbeda tergantung dengan tipe iPhone masing-masing. So, buat kalian yang udah update, boleh diceritain ukurannya berapa, gede apa kecil, komen aja di kolom komentar. Oke, lanjut di beberapa fitur baru yang ada di iOS 18.6. Yang pertama adalah di customize si home-nya ini. Kalau kita klik home di sini, lalu klik edit, klik customize di bagian tint. Sekarang warnanya, warna icon-icon kita ketika kita pilih untuk memilih ikonnya tint ini akan ngikutin dengan warna wallpapernya. Jadi antara wallpaper dengan warna tint atau warna ikonnya itu bakal sinkron atau udah ngelink. Misalkan gue contohin di sini, gue akan ubah untuk wallpapernya. Oke. Gue akan ganti wallpapernya dengan warna yang kontras, dengan warna merah ini. Akan lihat. Oke, jadi berubah kayak gini. Warna tintnya itu ngikutin dari elemen warna yang ada di wallpapernya. Kalau di S version sebelumnya itu enggak. Masih ngikutin settingan sebelumnya, kayak gitu. Kalau sekarang udah berubah, kalau misalkan warna wallpapernya merah, maka tintnya akan berubah jadi merah. Kalau warna wallpapernya, elemen warnanya itu warna hijau, akan berubah jadi hijau dan seterusnya. Oke, lanjut di fitur berikutnya yaitu ada perubahan di bagian aplikasi music. Kalau kita masuk ke menu music atau ke aplikasi music, bisa dicek di sini ada splash screen juga informasi pembaruan yang terjadi di aplikasi music ini. Yang pertama itu adalah fitur atau tombol browse sekarang berubah namanya jadi new, dan yang kedua adalah di sini share play on more device. Kita coba cek untuk tombolnya. Oke, di bagian tombol browse ini sekarang pilihannya bukan browse tapi new. Bisa teman-teman lihat kalau di versi sebelumnya ini masih browse teksnya. Bisa kalian cek aja di versi kalian atau mungkin di iOS 17 punya kalian. Pasti di bagian menu ini masih teksnya itu browse bukan new. Oke, cuma itu doang sentuhan kecil atau perubahan kecil yang ada di apps musik. Berikutnya perubahan juga terjadi di aplikasi Photos. Bentar, kalau kita masuk ke Photos di sini kita kembali. Ada sedikit perubahan yang terjadi untuk tampilan UI-nya. Yang pertama adalah di bagian di sini kolom search ini. Di kolom search kalau kita swipe ke bawah kayak gitu, jadi icon search-nya itu jadi gede. Ada text search dan ada icon search, ada icon loop gitu, kayak nyari itu. Oke. Kalau di sebelumnya tuh kayak gini. Sebentar, gue coba ambil untuk iPhone XS Max yang masih ada di public beta sebelumnya. Oke. Kalau sebelumnya itu kayak gini. Kalau kita swipe kanan kiri atas bawah juga tetap kayak gini, nggak ada perubahan. Di icon search-nya itu nggak berubah, tetap kayak satu doang, nggak ada text search muncul. Tapi kalau di yang terbaru di beta yang ke-6 ini, kalau kita swipe ke bawah muncul kolom search atau muncul icon search jadi lebih gede, jadi lebih mempermudah kita
kalau kita memang mau menggunakan fitur tersebut. Lalu berikutnya adalah di bagian album. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk view-nya atau untuk tampilannya di bagian menu album. Untuk yang beta terbaru di sini beta yang ke-6. Untuk album itu kayak dipisah per folder gini, kayak dipecah per folder. Jadi satu folder dibikinin satu item. Tapi kalau untuk yang lama ini kayak di grouping gitu di menu album ini, kayak di grouping dari beberapa folder, di grouping dalam satu tampilan. Kalau di swipe baru album berikutnya, tapi kalau yang ini dibikin full folder satu-satu gitu. Kayak gitu. Ini juga sebetulnya terjadi untuk share album, cuman kebetulan di sini punya gua nggak ada item atau album yang gua share, jadi nggak muncul. Tapi tampilannya bagian album dan bagian share album itu di redesign sama Apple. Kalau gua pribadi lebih suka yang ini sih di beta sebelumnya, karena lebih kayak lebih compact aja gitu, lebih mudah di grouping kayak gitu. Kalau gini kayak lebih rame aja, terlalu banyak tombol-tombol yang muncul. Lalu berikutnya masih di aplikasi Photos. Kalau kita play video, misalkan di sini gua ada video yang akan gue coba play di sini. Play video. Sekarang kalau kita geser kanan kiri, itu muncul timecode di bagian awal video dan di akhir video. Jadi muncul durasi video yang lagi kita swipe kanan kiri, mau kita percepat atau kita kembali baik lagi ke awal video. Itu muncul timecode-nya di samping kanan, samping kiri di sini kanan kirinya. Teman-teman lihat? Kayak gitu. Kalau di iOS versi sebelumnya bisa dibandingin, gua coba ambil dulu yang sebelumnya. Kalau di versi iOS sebelumnya, bisa teman-teman lihat di sini, gua coba pilih satu video, misalkan yang ini. Oke, yang ini nggak apa. Kalau yang ini nggak muncul, teman-teman bisa lihat di awal dan di akhir videonya itu nggak ada muncul timecode videonya, durasi videonya, cuman ya gini-gini doang. Oke, itu doang sebetulnya perbedaannya untuk perubahan di aplikasi Photos. Sisanya sama aja sih, kayak gitu. Berikutnya adalah di bagian control center. Kalau kita klik tambah icon di sini, kita add control. Di sini di bagian connectivity sekarang ada pilihan untuk Bluetooth ditambahkan ke control center untuk bisa kita operate atau bisa kita kontrol dari sini. Ada icon Bluetooth. Kalau kita klik tambahkan, kita bisa gedein Bluetooth ini, kita bisa kecilin kayak gini, bisa kita setting. Coba gue tambahkan, kita bisa pairing juga di sini, kayak gitu. Jadi lebih cepat kalau misalkan kita langsung ada icon Bluetooth di bagian control center. Kalau sekarang, kalau misalkan nggak ada kan harus diklik dulu, baru ngeklik lagi, jadi ada 2 kali proses. Tapi kalau sekarang, kalau kalian pilih atau kalian insert icon Bluetooth di control center lebih cepat untuk matiin atau nyalain, kayak gitu. Oke, itu doang sebetulnya untuk fitur-fitur terbaru atau perubahan-perubahan yang cukup masif, yang cukup berasa di iOS 18 beta yang ke-6. Paling memang yang signifikan itu di bagian wallpaper aja, yang warnanya sekarang udah bisa nge-link kalau kita pilih tema ikonnya itu di tint. Jadi warnanya bisa nge-sync atau bisa nge-link dengan warna background wallpaper. Kayak gitu. Lanjut untuk performance, untuk iPhone XR punya gue ini memang belum dipakai lama, kurang dari sehari. Tapi overall yang gue rasa ini cukup aman, nggak ada masalah, nggak ada overhead sama sekali. Ini menurut gue relatif aman, relatif lancar untuk segi performance. Namun begitu, belum semulus yang kita bayangkan, masih ada bugs-bugs kecil. Yang pertama itu di bagian control center di sini. Kadang kalau kita habis nambahin icon atau habis nge-remove icon, misalkan kita minimize kayak gini, kita swipe lagi control center itu jadi ngeblank. Di beberapa device ada kejadian kayak gitu. Jadi control centernya ini ngeblank, nggak ada icon apapun atau nggak ada teks apapun, bersih aja gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk perubahan icon, misalkan dari dark mode ke light mode, kadang masih nyangkut icon-iconnya, warna-warnanya. Coba gue praktekin. Oke. Overall sih ini aman. Tapi kadang-kadang suka nyangkut. Misalkan gue rubah lagi jadi light mode. Oke. Ini aman. Tadi beberapa kali gue coba itu kadang nyangkut. Jadi untuk perubahan dari dark mode ke light mode atau dari light mode ke dark mode, itu kadang-kadang masih ada icon yang warnanya nggak sesuai tema kayak gitu. Lalu hal lain yang gua rasa juga adalah di bagian screen on time ini, di bagian widgetnya, kalau di iOS 18 beta yang kelima kemarin, itu ngebugs, nggak muncul tampilan di datanya. Jadi waktunya screen on time-nya ini nggak muncul, grafiknya nggak muncul, icon-icon di sini juga nggak muncul, cuman ngeblank doang. Tapi kalau sekarang di iOS 18 beta yang ke-6 udah muncul.
udah kembali normal kayak gitu. Kalau kita klik langsung masuk juga ke screen time. Oke, nggak ada masalah. Dan overall menurut gue ini semakin membaik. Gue suka banget dengan iOS 18 walaupun masih versi beta. Ini menurut gue kalau kita flashback ke tahun lalu, ke perilisan iOS 17, ini jauh lebih baik dibanding iOS 17 yang dulu itu overhead banget, sampai juga iPhone 15 yang baru rilis diisukan overhead dan lain sebagainya. Banyak meme yang menganalogikan kalau bisa masak di belakangnya, di belakang backdoor dari iPhone 15 karena pakai iOS 17 dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang iOS 18 ini relatif lebih stabil, mungkin Apple juga belajar dari pengalaman di tahun lalu, which is ini good buat kita sebagai user. Lalu berikutnya, mungkin yang nggak bosan gue sampein ke teman-teman, setelah update jangan lupa masuk ke App Store, lalu klik di bagian akun iCloud kita, sebentar, klik di sini, akun iCloud, lalu cek di sini aplikasi-aplikasi apa aja yang minta diupdate. Tinggal kita update all aja biar bisa mengoptimasi aplikasi-aplikasi yang minta diupdate. Kalau memang aplikasi tersebut penting untuk dipakai daily, biar untuk meminimalisir bugs-bugs lah kayak gitu. Gimana menurut kalian di iOS 18 beta yang ke-6 ini dan beberapa saat lagi iOS 18 official akan rilis? Apakah kalian udah install iOS 18 versi beta, baik public beta maupun developer beta, atau nunggu official aja? So, itu aja informasi yang bisa gue share. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. See you next video. Bye-bye.